Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa idh batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Afifuddin, yang katanya saat ini anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anaknya yang dirawat, ya, yang saat ini sedang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mampu menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyembuhkannya. Semoga Bapak Ustadz Habib kemudian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari sebuah kisah lanjutan, ya, suri tauladan kita, yaitu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dia adalah yang menjadi suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hari ini kita coba belajar dari sebuah risalah keluarga besar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada apa dalam keluarga besar ini? Bapaknya adalah seorang nabi, istrinya adalah mereka orang-orang yang solehah, dan anak-anaknya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah mereka golongan orang-orang yang soleh. Ini sebuah kinerja yang luar biasa, ya. Kalau kita kan kadang-kadang enggak soleh sendirian, kadang istrinya solehah sendirian, anak-anaknya dicuekin, ya. Hari ini kita coba belajar dari sebuah risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan ini menjadi sebuah kalimat perintah yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kapan, ya, istri Nabi Allah Ibrahim ada berapa, Pak? Ada dua, Bu. Ada berapa istrinya, Bu? Ada dua. Perhatikan, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Syarah, dan pernikahannya saat itu belum
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati keturunan. Namun Siti Syarah mempersilakan, ridho dia ikhlas, mempersilakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Kita perlu tahu, ya. Siti Hajar itu adalah, kalau bahasa kita, oleh-oleh, ya, hadiah dari kerajaan Arab, ya, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang waktu kecil dirawat hingga sampai dia dewasa. Siti Syarah memberikan restu untuk sebuah pernikahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar. Di sini lagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Pernikahan Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya dari buah cintanya Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar dapatlah yang namanya keturunan. Siapa namanya? Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Doanya udah lama tuh, 86 tahun, ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta anak sama Allah. Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, berikanlah kepada kami anak keturunan yang soleh. Ya, maaf Bu, kata kalimat soleh harus selalu digandeng ketika kita berdoa untuk anak-anak kita. Ini contoh dari sebuah kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang direkomendasikan di dalam Al-Quranul Karim. Perhatikan, rasa cemburu. Perempuan ada cemburunya gak kira-kira? Ada enggak? Ada. Suaminya punya bini 2, ya, belum kawin aja udah cemburu. Sama, Siti Syarah adalah manusia biasa. Dia punya kecemburuan yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada Siti Hajar, istri keduanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka terjadilah satu kalimat perintah. Yang jelas kalimat perintah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, bawa istrimu Siti Hajar dan anakmu yang kecil itu Ismail pergi dari Syam, Palestina ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yang saat itu kota Makkah Al-Mukarramah adalah gurun pasir yang tandus, gersang, tidak ada pepohonan di dalamnya, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Kalau belajar dari sebuah kalimat perintah yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam satu ayatnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala bermaklumat memberikan satu kalimat perintah dan juga larangan, maka kalimat perintah itu fa atammahunna dilaksanakan semuanya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Diperhatikan, ayat ini berlaku untuk semua kalimat perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Kalau saya jelasin terlalu banyak, terlalu panjang. Satu di antara kalimat perintah dalam ayat ini yang Allah maksud adalah Ibrahim ajak Siti Hajar dan Ismail kecilmu hijrah dari negeri Syam yang ada di Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah. Perhatikan, ya. Karena ini adalah kalimat perintah dan ini adalah perintah yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Maka pagi buta berangkatlah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar dan juga Ismail kecil dari Syam, negerinya Palestina, kemudian ke kota Makkah Al-Mukarramah yang saat itu, kembali lagi saya ingatkan, negara Makkah Al-Mukarramah itu gurun pasir yang tandus,
panas, gersang, nggak ada kehidupan di dalamnya, nggak ada yang tinggal manusia di situ, nggak ada yang namanya pepohonan yang ada di negeri kota Makkah saat itu. Gersang, nyaris, tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayangkan, bapak punya bini kedua, kira-kira tega nggak? Bu, bapak punya bini kedua, bapak ganteng kaya, punya banyak duit. Yang pasti bini keduanya diajak tinggal di Pondok Indah, betul? Betul nggak? Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperkenankan oleh istri pertamanya menikahi Siti Hajar karena punya anak, kecemburuan terjadi. Kalimat perintah hijrah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangin Pak, Siti Hajar dan Ismail kecil ditinggalin di kota Makkah Al-Mukarramah yang saat itu gurun pasir yang tandus. Ditinggalin begitu aja, ya, nggak ada perasaan sepertinya. Ditinggalin setelah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, Siti Hajar dan Ismail kecil ditinggalin begitu aja. Yang namanya naluri perempuan, kira-kira ada rasa nggak saat itu? Ya kalau bahasa kita gila loh, ya nggak? Lagi di mana perasaan lo? Naruh bini sama anak di tengah gurun pasir yang tandus. Jangankan tukang nasi uduk, ya kan? Tukang nasi padang nggak ada di sana. Ya, ditinggalin begitu aja. Dikejar Ibrahim ini oleh Siti Hajar. Bang, kalau bahasa kita, ini yang benar aja, tinggalin aku dan istrimu dan anakmu yang masih kecil di kota Makkah Al-Mukarramah yang saat itu gurun pasir, gersang, tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalam. Melengos Nabi Allah Ibrahim, nggak pakai nengok lagi, ditinggalin begitu aja. Kenapa? Karena ini adalah kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Kalimat perintah berupa hijrah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, cinta Nabi Ibrahim alaihissalam pada anaknya Ismail, tapi jauh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, perhatikan ya. Sampai pada satu kalimat perintah dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah ini, sampai dia menengok keadaan istrinya saat itu, mau meninggalkan nggak merasakan tega. Apakah ini benar perintah hijrah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Dari sinilah Nabi Allah Ibrahim baru menengok Pak. Karena kata Allah di bawah, benar wahai Siti Hajar, ini perintah hijrah, jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bu, perhatikan. Ketika dengar kalimat Allah yang perintah, maka Siti Hajar berkata di hadapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kalau benar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan hambanya. Lihat, sebuah sugesti sudah ditanam dalam hati, dalam jiwa sanubari seorang istri yang solehah. Pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil. Di pertengahan perjalanan menuju negeri Syam, lantas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhenti sejenak, menengadahkan tangannya ke atas langit Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Nanti Bapak buka Quran, Bapak lihat, Ibu buka Quran, Ibu lihat. Kalimat perintah seharusnya menjadi sebuah pelajaran buat kita nih. Kalimat perintah hijrah dan kalimat doa ini hari ini kita pelajari biar kita menjadi orang yang sukses Pak. Apa kalimat perintah? Apa kalimat doanya yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Diangkat tangannya Nabi
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta sama Allah setelah dia tinggalkan Siti Hajar dan juga Ismail kecil di kota Makkah menuju negeri Syam ke Palestina. Diangkat tangannya, dia doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Perhatikan kalimat doa pertama yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas. Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Lihat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam angkat kedua tangannya menengadah ke atas langit. Ya Allah, minta doa sama Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, aku telah meninggalkan sebahagian istri dan keturunanku. Di mana? Di dekat dengan rumahmu yang mulia, yaitu Baitikal Muharram, dekat dengan Ka'bah Baitullah, yang saat itu Ka'bah Baitullah belum terlihat. Perhatikan, Ka'bah itu sudah dibangun oleh malaikat-malaikat Allah. Lantas dilanjutkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Lantas kemudian diteruskan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena dihempas oleh banjir, lanjutan ceritanya nanti oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masih panjang Pak ceritanya, tapi udah isya. Perhatikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku telah titipkan sebahagian keturunanku, sebahagian istriku di tanahmu yang mulia, dekat dengan rumahmu yang mulia, yaitu Baitul Muharram, Ka'bah Baitullah, Makkah al-Mukarramah. Ditinggalkan, dia doa sama Allah, dia minta doa sama Allah. Apa doanya? Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikan generasi keturunanku, istri dan anak-anakku keturunanku, dia adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Lihat ending doa ini, kita hari ini belajar. Kenapa sih enggak Nabi Allah Ibrahim minta, ya Allah berikan kehidupan dunia buat istriku, yaitu Siti Hajar dan Ismail kecil? Enggak kayak kita, Pak. Kita minta kehidupan dunia yang mewah, kita minta punya rumah yang mewah, kita punya duit, minta duit yang banyak, kita minta kehidupan yang luar biasa indahnya. Tidak, yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikanlah mereka istri dan keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ada apa? Perhatikan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta generasi keturunannya dan juga istrinya menjadi mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ada apa dengan sholat? Kita kemarin sudah belajar. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Perhatikan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Kalimat doa ini mengajarkan kepada kita, yang pertama dibangun untuk sebuah rumah tangga yang insya Allah akan selamat dunia akhirat, yang dibangun adalah perkara kesolehan. Intinya yang dibangun adalah keimanan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya adalah nilai sebuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat perintah yang pertama diminta, yang kalimat doa yang pertama diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Pak, kalau belajar kalimat doa ini berat gak kira-kira? Bapak bisa sholat hari ini, Zuhur, subuh Bapak bisa bersolat berjamaah di masjid. Pertanyaannya Pak, apakah istri di rumah saat kumandang azan subuh dia ikut sholat walaupun di rumah?
Apakah ketika sholat kumandang azan subuh, anak bapak dibawa ke rumah atau ke masjid untuk ikut ibadah sholat berjamaah di masjid? Lihat Pak, sebuah dimensi kesolehan dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia minta sama Allah bahwasanya istrinya dan juga anak keturunannya menjadi mereka keturunan yang soleh. Kalau dalam bahasa Qur'annya adalah min dzurriyyatihim biimanihim, keturunan yang senantiasa mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka istri dan juga anakku keturunan yang senantiasa mendirikan sholat. Yang kedua, kalimat perintah yang kedua, kalimat doa yang kedua, faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati-hati manusia condong kepadanya. Kepada siapa? Kepada Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Lihat Pak, kalimat doa ini sinergi. Bukan sebuah kalimat doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebuah kalimat dan sebuah sugesti nanti berujung pada sebuah sinergi kerjasama antara ayah dan ibu dan juga anak. Bagaimana kalimat doa ini? Minta sebuah kecondongan hati manusia, semua hati manusia, mulai dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai nanti yaumil qiyamah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Lihat. Nabi Allah Ibrahim doa dengan kalimat doa yang kedua ini dengan satu proses, bahwasanya ketika Siti Hajar dan juga Ismail kecil ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke negeri Syam, ke Palestina, dia berusaha keras Pak. Perbekalan hanya cukup 2 hari. Bayangkan kota Mekah yang saat itu gersang dan nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya, berupaya untuk tetap hidup. Merengek-rengek Ismail kecil saat itu karena kehausan. Air tetehnya udah gak ada Siti Hajar. Sebagai seorang ibu, sugestinya dari sebuah keyakinannya bahwa kehidupan manusia semuanya, literaturnya, pengaturan adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Imannya dulu yang dibangun. Pengharapan lanjutannya, doa kelanjutannya, prosesnya adalah ikhtiar, berlari dari Safa Marwah, dari Safa Marwah, Marwah Safa, bolak-balik. Ini sebuah kinerja dari sebuah perjuangan mencari air. Karena anaknya yang masih kecil Ismail sedang nangis merengek-rengek minta minum air susu. Kuasa Allah berbicara. Nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terjadi. Wahai Siti Hajar, letakkan anakmu di tanah ini. Atas izin Allah, rengekan, hentakan kaki kecil Ismail saat itu mengeluarkan air dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun bersama dengan hentakan tangannya Siti Hajar seraya berdoa, zam berkumpullah. Makanya kalimat zam-zam Bapak baru tahu hari ini maknanya adalah berkumpul. Jadi kalau air zam-zam itu keluar dari buminya Allah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat doa yang diminta oleh malaikat Jibril dan juga Siti Hajar, maka air itu akan meluas, akan keluar semuanya, menutupi muka buminya Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dunia ini Pak. Karena doa yang diminta oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga Siti Hajar, zam ngumpul. Sebuah kalimat kecenderungan dari doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana faj'al af'idatan minan nas. Ya Rabb, buat cenderung hati manusia kepada keduanya, istriku dan juga anakku Ismail. Air zam-zam Allah hadirkan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena kerja kerasnya Siti Hajar untuk mendapati air, sebuah kehidupan untuk Ismail yang saat itu sedang merengek-rengek minta air minum. Doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pancarkan air zam-zam dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kumpul air zam-zam. Maka di sanalah nampak banyak kafilah-kafilah yang saat itu berlalu. Yang pertama adalah Bani Zurhum. Kafilah dari segerombolan
bahasanya segerombolan orang-orang yang sedang melintas. Yang pertama turun saat itu adalah kafilah dari Bani Jurhum, minta air barter dengan pakaian, minta air barter dengan makanan, minta air barter dengan uang. Sebuah kalimat doa, Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Beri kecondongan hati-hati manusia. Makanya munculnya air Zam-Zam atas kehendak Allah. Dan Allah munculkan hati kecenderungan Bani Jurhum untuk bisa minum bersama dengan air Zam-Zamnya Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Terus berkembang. Mekah Al-Mukarramah tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Doa kalimat ketiga lagi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faj'al afidatan minan nas, Rabbana liqimus shalah yang pertama. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Beri mereka rezeki. Lewat apa Allah kasih rezeki? Allah hadirkan tumbuh-tumbuhan lewat kesuburan tanah kota Mekah saat itu. Kecenderungan pertama lewat air Zam-Zam. Sampai sekarang saat saya bertanya, mereka orang-orang yang pergi haji, mereka orang-orang yang pergi umroh, kira-kira bawa oleh-oleh apa? Air Zam-Zam. Sampai nanti Pak yaumil kiamat digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak putus kalimat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu, sholat yang dibangun. Kedua, rezeki Allah hadirkan lewat air Zam-Zam. Minas samarat, tumbuh-tumbuhan muncul tuh, udah ada. Sampai muncul kehidupan, gersang tandusnya di situ ada kehidupan di dalamnya dengan munculnya air Zam-Zam. Maka kota Makkah Al-Mukarramah menjadi kota yang subur, gemah rifah loh jinawi. Lantas doa yang terakhir, la'allahum yashkurun, maka jadikanlah mereka generasi istriku, generasi keturunanku adalah mereka hamba-hambamu yang mau bersyukur. Banyak orang kaya setelah dia kaya lupa sama Allah. Banyak orang yang tadinya bodoh pintar jadi sombong, lupa sama Allah. Banyak yang tadinya tidak pintar jadi sombong. Banyak yang miskin jadi kaya sombong. Nauzubillah min dzalik. Semua pengaturan kehidupan kita ada di kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya Allah yang Maha Kuasa. Makanya doa, kalimat doa ini ya kita pelajari, kita pahami, kita mengerti, dan insya Allah kita jadikan sebagai doa yang makbul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, Pak? Insya Allah. Ini baru satu risalah. Saya pikir target ini sampai ketemu korban. Ternyata insya Allah dilanjutkan lagi nanti, ya. Karena ilmu yang selalu kita kupas, selalu kita gali, selalu kita pelajari, akan terus penasaran, pengen tahu, ya. Perlu kita belajar tentang risalah mereka para nabi. Karena konsepnya satu, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, untuk apa kita pelajari? Manusabbitu bihi fu'adak, agar keimanan kita menjadi kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'aka fi hadzal haqq, supaya ada kebenaran di dalamnya. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya, dan ada nasihat di dalamnya, ada sebuah perenungan. Wa dzikra lil mu'minin. Kalau kita menjadi orang yang mukmin, maka kita berpikir dan bahkan berzikir lewat risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada banyak nasihat, Pak. Bapak mau jadi orang kaya, belajar dari risalahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak jadi orang miskin yang sabar, belajar dari kisah risalahnya Nabi Ayub alaihi salam. Bapak pengen punya wajah ganteng, ibu pengen punya wajah cantik, ya. Belajar, Pak, dari Nabi Yusuf alaihi salam. Allah karim. Semuanya insya Allah ya bisa kita pelajari, asal kita mau belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan salah kita. Terus Allah berikan hidayah untuk kita, Allah berikan petunjuk buat kita, hingga pada akhirnya kita bahagia, selamat dunia dan akhirat kita. Allah masukkan kita dalam hamba-hambanya yang masuk dalam syurganya Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.